Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 126 halaman 19, Al-Baqarah ayat 126. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa id pantomim alif. Nah itu huruf za, Pak, bukan dal. Jadi dibacanya dengan wa'id. Nah, bukan begitu. Tapi ujung lidahnya digigit. Wa'id mantobi alif ib qalqalah sugro. Huruf ba mati di tengah-tengah kata. Jadi ba-nya dipantulkan tapi secara ringan. Ib ro mad badal. Karena sebetulnya setelah ro itu ada alif, cuman diganti dengan harokat berdiri, dibadal namanya. Hi mantabi'i ya Rabbi. Nah, saya selalu mengingatkan bahwa ba-nya itu ditasdid ya. Ba-nya itu ditasdid, Rabbi ditahan. Ini seringkali banyak orang yang membaca Rabbun itu ba-nya nggak ditasdid. Subhana rabbiyal a'la, itu salah itu. Subhana rabbiyal azim, itu salah. Harusnya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ba-nya itu ditahan itu. Jangan robbiya, Rabbi. Rabbij qalqalah sugro. Jimnya disukun di tengah-tengah kata, jadi dipantulkan secara ringan. Rabbi ja'alha mad badal za mad tabi'i alif. Jadi mad badal dengan mad tabi'i alif itu hampir sama. Dibacanya sama-sama dua ketukan. Baladan idhar khalqi, fathatain ketemu hamzah secara terpisah. Ini betul-betul dibaca jelas di tenggorokan. Idhar itu jelas, khalqi itu tenggorokan. A mad tabi'i alif minau idgham biguna, fathatain ketemu waw. Jadi alifnya itu diabaikan saja, langsung diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan ke wawu, Pak. Minau, nah, dengan mendengung. Jadi idgham biguna, dimasukkan dengan mendengung. Warzuq qalqalah sugro. Rizki itu pakai zai, bukan pakai jim, bukan rezeki.
kazai warzuq ahlahu marsilah qasira minat idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Samara mad badal man idhar khalqi nun mati ketemu hamzah mad dhammi alif mana minhum itu nun mati ketemu ha cuman dalam satu kata itu tidak terpisah. Jadi nunnya dibaca sepintas saja, nggak usah dibaca idhar sapawi. Jadi nggak usah begini bacanya minhum, nggak usah begitu. Minhum sepintas aja. Alasannya kenapa sepintas? Karena dalam satu kata. Hum ihfa sapawi, mimati ketemu ba. Nah itu mimati ketemu ba-nya terpisah. Jadi betul-betul dibaca samar di bibir karena terpisah. Huruf ihfa sapawi hanya satu ba. Jadi hanya satu mim ketemu ba itu ihfa sapawi. Billah tarkib tipis lafaz Allah didahului kasrah. Wal alif lam qamariyah yau madlain mil idhar khalqi idhar qamariyah atau alif lam qamariyah mad badal khair tuh ro-nya dibaca tarkik gitu, ro-nya dibaca tipis karena sebelum ro-nya kasroh. Berbeda kalau sebelum ro-nya itu fathah atau domah, tuh ro-nya harus dibaca tebal kayak akbar. Nah itu bar itu sebelum ro-nya kan fathah, maka ro-nya itu dibaca tebal sehingga ketika adzan itu ro-nya dibaca tebal akbar, jangan akbar gitu kan, karena Allah itu kan maha besar gitu. Nah maka ketika dibacanya itu akbarnya itu tebal itu untuk menunjukkan kebesaran Allah itu. Ko mad tabi alif wa man ifa hakiki nun mati ketemu kaf secara terpisah. Ada yang menyebutnya ihfa abad gitu. Jadi betul-betul dibaca samar itu. Tahan dua ketukan wa man kafara fa umatti'uhu adsila fasira qali wa tabi'iyya lang ihfa hakiki atau ihfa abad fathatain ketemu fa, alifnya itu diabaikan saja, abaikan. Summa guna, jadi ditahan dua ketukan. Guna itu mendengung, nah biar nampak mendengung tahan. Summa abtarruhu madsila tawila, asalnya madsila qasirah, cuman karena langsung bertemu hamzah menjadi madsilah tawila. Tawil itu panjang gitu. Kalau madsilah qasirah panjang tapi pendek gitu. Kalau madsilah tawilah panjang pisan gitu kan. Jadi kalau madsilah qasirah tidak terlalu panjang. Dua ketukan lah madsilah qasirah itu. Kalau madsilah tawilah 4 sampai 6 ketukan. Nah itu huruf hamzahnya itu Pak, huruf hamzahnya di kasroh, makanya ditulisnya di bawah alif itu.
ada tambahan ilmu teh. Kalau di fathah itu di atas alif. Jadi kalau di kasroh itu kadang di atas ya, kadang di bawah alif. Itu kalau hamzahnya di kasroh. Ila mad badal adza mad tabi alif bin nar alif lam samsiah gunnah atau idgham samsiah plus gunnah. Jadi diidghamkan sambil mendengung bin nar na mad tabi alif. Itu kalau seandainya mau berhenti boleh di situ, tapi bagusnya bersambung, Pak. Jadi ada waqaf sili situ. Waqaf sili itu boleh berhenti, tapi idealnya bersambung. Nah, kalau seandainya berhenti berarti roknya disukunkan. Wabi, nah wabi hamzah glatoh itu. Hamzah glatoh itu hamzah yang mati di tengah-tengah kata. Nah, itu penulisan hamzah di atas ya itu, Pak. Di atas bangunan ya gitu. Karena sebelum hamzahnya kasroh itu. Di wabi, nah itu di atas ya itu hamzahnya itu. Sal alif lam qamariyah. Masir mad alif lisukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id wa dan id ingatlah gitu. Jadi ini sebuah perintah, Pak. Allah menyuruh kita untuk senantiasa mengingat, dan yang tentu saja itu dilatar belakangi karena banyak manusia yang melupakan, maka diingatkan oleh Allah. Dan ingatlah, apa yang mesti diingat itu qala, ketika berkata. Bisa juga dimaknai berdoa, karena kan berdoa juga kan dengan perkataan itu. Nah, kalau di sini yang pasnya itu berdoa ini, Pak. Siapa yang berdoanya itu? Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa isi doanya itu? Rabbi, nah wahai Rabbku, ij'al. Jadi kalau dalam Al-Quran itu iya Pak, dalam Al-Quran itu kalau doa itu biasanya menggunakan kata Rabbi, Rabbighfirli, Rabbij'al. Kecuali kalau dalam hadis ada yang menggunakan Allahumma itu. Walaupun sebetulnya antara Allahumma dengan Rabbi itu punya kemiripan, sehingga sering diartikan ya Allah, Rabbi ya Allah, Allahumma ya Allah. Cuman kalau di Al-Quran itu menggunakan Rabbi atau Rabbu gitu. Yang kalau dalam hadis ada yang menggunakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Doa masuk masjid kan gitu, Allahumma. Itu hadis itu. Jadi isi doanya itu Rabbi wahai Rabbku. Kenapa baknya di kasroh? Karena sebetulnya di situ ada ya itu yang menunjukkan saya. Rabbi wahai Rabbku. Jadi kenapa nih ketika berdoa itu Rabbighfirli? Nah, kenapa enggak Rabbughfirli atau Rabbaghfirli? Karena di situ bi-nya itu kembali kepada saya gitu. Tuhanku gitu. Ya Rabbi wahai Tuhanku. Nah, begitu Pak. Rabbighfirli wali walidayya li, itu li-nya panjang itu. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku gitu.
dan kedua orang tuaku. Jadi kalau dalam hal ibadah Pak, dalam hal ibadah diri kita lebih utama. Dalam hal pahala diri kita lebih utama dibanding yang lain sekalipun orang tua itu. Makanya ketika berdoa itu yang utamanya di situ kan bukan orang tua dulu. Untuk diampuni itu kita dulu gitu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku gitu. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Nah gitu. Cuman kadang orang memahami itu doa hanya untuk orang tua gitu. Padahal doa untuk kita dan orang tua gitu. Doa untuk kita dan orang tua. Makanya li-nya dipanjangkan itu sebetulnya. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Rabbi, wahai Rabbku, ij'al, jadikanlah. Ini kan fi'il amr ini Pak. Ij'al itu fi'il amr, perintah. Cuma dikarenakan ini adalah doa dari bawah ke atas, dari seorang hamba kepada Allah, maka ini dimaknai bukan perintah tapi permohonan. Kalau perintah itu dari atas ke bawah gitu Pak. Dari Allah ke kita itu perintah, nyuruh gitu. Tapi kalau dari bawah ke atas itu memohon. Jadi ij'al, jadikanlah gitu. Ini kan kenapa kok perintah? Itu menunjukkan perlunya keseriusan Pak. Perlunya keseriusan dalam berdoa, kesungguhan dalam berdoa, dan pengharapan yang penuh serta optimis dalam berdoa. Sampai-sampai terkesan Allah itu disuruh gitu Pak. Padahal sebetulnya bukan menyuruh. Sampai-sampai terkesan kita itu menyuruh Allah. Saking kita berharap bahwa doa itu dikabulkan gitu Pak. Makanya tadi menggunakan fi'il amr itu, ij'al, jadikanlah hadza, ini. Ini apa yang dimaksud dengan ini di sini? Maksudnya adalah Ka'bah gitu. Ka'bah. Lebih spesifiknya Ka'bah gitu. Atau lebih luasnya itu kota Mekah gitu Pak. Atau Masjidil Haram. Ini Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah gitu Pak. Itu doa Nabi Ibrahim itu Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah Masjidil Haram ini atau kota Mekah ini. Kalau dalam kalimat sebelumnya ada kata-kata sesudahnya ada kata-kata baladan. Itu menunjukkan kota itu Pak. Jadikanlah kota Mekah ini baladan amina. Baladan sebuah negeri amina yang aman. Yang aman. Dan boleh jadi Pak, kalau hari ini Mekah itu termasuk kota yang paling aman di dunia Pak, itu karena berkat doanya Nabi Ibrahim. Ya walaupun kejahatan ada saja Pak, ada. Cuman kejahatan yang ada di kota Mekah kan tidak sebanyak dengan kejahatan di negara lain gitu Pak. Makanya itu dalam penelitian itu, kalau di Amerika itu pembunuhan itu hitungannya per detik gitu. Dalam 1 detik itu ada berapa orang yang dibunuh gitu. Itu kalau di Mekah itu hitungannya per hari itu Pak. 1 hari ada berapa orang. Itu kan jauh, dari detik ke hari kan jauh. Kalau di negara-negara lain pemerkosaan itu hitungannya per detik gitu. Dalam 1 detik ada berapa orang yang diperkosa gitu. Di Mekah juga ada yang diperkosa, ada yang berzina juga, tapi hitungannya bukan per detik gitu Pak. Nah itu kan seringkali orang begini, kenapa kok di Mekah
ada yang diperkosa. Apalagi orang-orang yang anti Mekah itu kan enak sekali. Ya di Mekah juga ada setan, itu ada kejahatan, cuman kejahatannya tidak semasif di tempat lain. Jadi jadikanlah negeri ini negeri yang aman, negeri yang aman. Ini kan doa yang sangat luar biasa dari seorang nabi, seorang pemimpin untuk keamanan negerinya dan bangsanya, termasuk keturunannya itu Pak, keturunannya, sehingga kita bisa menikmati buah dari doa Nabi Ibrahim itu sampai hari ini. Bukan hanya yang menikmati, bukan hanya orang ini Pak, bukan hanya orang soleh, tapi orang yang kurang soleh pun, bahkan tidak soleh, menikmati. Makanya tidak heran kalau banyak orang yang sedang galau Pak. Biasanya kalau orang kaya yang sedang galau gitu, ada dua kemungkinan. Kalau dia soleh, berangkatnya ke Mekah umroh, cari ketenangan itu Pak, cari keamanan. Atau agak soleh lah ke Mekah itu. Tapi kalau orang yang suka maksiat, ke diskotik berangkatnya itu, cari ketenangan itu. Itu bedanya di situ Pak. Ada seorang korupsi tapi dia masih punya keimanan, biar aman berangkat ke Mekah itu, mencari ketenangan itu. Apalagi yang soleh itu. Yang berikutnya nih, doa Nabi Ibrahim itu warzuk, dan berikanlah rizki. Nah, cuman karena dari bawahan ke atas, dan anugerahkanlah, aku mohon berikanlah rizki, ahlahu, kepada para penduduknya, kepada para bangsanya, penghuninya, minas samaroti, dari buah-buahan. Nah, kenapa kok doanya itu dari buah-buahan itu Pak? Karena kan bagi Mekah Pak, khususnya Mekah, Madinah itu, terlebih-lebih Mekah Pak ya. Kalau Madinah masih mending. Untuk Mekah itu buah-buahan itu sangat jarang gitu Pak. Kan tanahnya juga penuh dengan bebatuan itu, daerahnya juga. Jadi kenapa kok Nabi Ibrahim itu enggak minta perindustrian gitu ya, atau apalah di kota Mekah itu, tapi yang diminta itu buah-buahan. Karena buah-buahan itu sesuatu yang sangat langka gitu, secara logika gitu Pak ya. Di Mekah itu sekali, ini kan kenikmatan juga dari Allah Pak. Coba di Mekah nih, kita yang pernah berangkat ke Mekah, di Mekah itu nggak ada pohon duren, tapi duren banyak gitu Pak. Nggak ada pohon apel, tapi apel banyak gitu. Masih banyakkan di sana daripada di kita gitu. Jadi segala macam buah-buahan itu ada, padahal kan negaranya penuh dengan bebatuan. Dan ini kan sebuah karunia rizki yang sangat luar biasa dari Allah. Berkat ya, salah satunya adalah dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, makanya ironis sekali nih Pak, ironis kalau di sebuah negara lah, katakanlah negara kita yang beriklim tropis, subur, makmur, baheula mah geuning aya lagu tongkat dan kayu jadi tanaman gitu. Tapi banyak orang yang kelaparan gitu. Banyak orang yang tidak bisa makan buah-buahan karena tidak mampu membeli, atau barangkali buah-buahannya juga tidak ada Pak, tidak ada. Malah gening sekarang banyak buah-buah itu kan dari luar itu yang ke kita itu. Nah justru di Mekah itu melak tatangkalanannya susah Pak, menanam pohonnya susah, tapi segala macam buah-buahan ada, segala macam buah-buahan ada.
Nah itu adalah kekuatan doa itu Pak, kekuatan doa. Nah ini kan sebuah inspirasi Pak, sekaligus motivasi bagi kita bahwa mestinya yang namanya pemimpin, termasuk pemimpin dalam rumah tangga itu Pak, suami, itu jangan lupa mendoakan untuk keamanan dan juga masa depan generasi keturunannya Pak. Setiap habis sholat itu disisipkan doa-doa itu untuk anak cucu kita itu. Dan boleh jadi kalau hari ini bapak-bapak itu sukses, itu bukan karena kehebatan bapak-bapak, bukan itu. Boleh jadi kita itu sukses hari ini karena kehebatan dan doa orang tua kita Pak. Dulu orang tua kita soleh, sering mendoakan kita biar anak-anaknya itu diberikan keamanan dan rezeki, dikabul oleh Allah. Kan seringkali ada anak itu begini, dia merasa hebat, padahal boleh jadi yang hebat itu orang tuanya. Ilustrasinya begini aja Pak, kadang ada orang yang, ada seorang anak yang bangor, yang nakal, kita pun tidak suka melihat kenakalannya itu. Suatu hari anak itu katakanlah celaka itu Pak, celaka. Kita tahu oh itu teh budak anu bangor teh atuh celaka. Tapi ieu teh anak teh orang tuanya soleh. Nah sebetulnya kita itu menolong anak itu bukan karena anak itu, tapi karena orang tuanya soleh. Kalau bukan anak bapaknya soleh, saya tuh males menolong kamu itu. Gitu. Cuman bapakmu itu soleh, ibumu itu soleha, saya tolong gitu kan. Itu kan jasa orang tua sebetulnya itu, jasa orang tua. Bahkan kan banyak begini, orang sulit cari kerja, nah, tapi karena orang tuanya itu soleh, oh, saya ini anaknya ini, gitu. Yang tadinya tidak akan diterima, kalau jual diterima, ya Pak, karena melihat ayahnya, gitu, melihat kesolehan ayahnya. Nah kita pun tadi hari ini bisa merasakan rasa aman, gitu ya, bisa mendapatkan rezeki. Itu boleh jadi karena doa-doa orang tua kita. Ini saya sering memperhatikan di daerah saya, jadi kampung gitu. Banyak orang itu yang tadinya kurang mampu itu Pak, kurang mampu, bahkan sangat sederhana sekali melihat rumah dan lain sebagainya. Tapi anak cucunya kan sekarang pada punya kendaraan, sekolahnya juga pada tinggi-tinggi gitu. Padahal dulu orang tuanya itu nggak mampu. Nah itu, makanya doa itu kadang dikabulkan langsung Pak, kepada kita gitu. Kadang dikabulkan dalam waktu beberapa tahun ke depan, dan yang menikmati adalah anak cucu keturunan kita. Makanya kalau di kampung itu orang tua dulu itu Pak, udah usia 60 tahun itu masih suka nanam pohon itu Pak, buah-buahan. Lamun di pikiran ke budak ayeuna mah cacapeanan melak pohon gitu, nanam pohon. Sebentar lagi juga kan meninggal. Siapa yang akan memetik buahnya gitu? Atau dia tidak akan memetik buahnya. Tapi kan cara berpikir orang tua dulu nggak begitu. Sekalipun dia yang menanam tidak merasakan atau tidak mengalami hasilnya, paling tidak kan anaknya yang memetik nanti, cucunya yang memetik nanti. Jadi agak beda Pak gaya berpikir orang dulu dengan gaya berpikir orang sekarang. Gaya berpikir orang tua dulu itu mereka biasanya segala sesuatu itu mencoba untuk disisihkan untuk anak gitu. Malak ieu ke sugan ka alaku incu gitu apa? Nabung kerjaga engke budak kan gitu apa. Kalau orang tua dulu begitu.
Beda jeung orang tua anu bulah dieu nu alalanyar ke budak mah kumaha engke we cenah kan gitu Pak. Itu cara berpikirnya begitu. Lanjutkan Pak. Nah, di sini Nabi Ibrahim itu membatasi diri Pak, atau minta pembatasan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah rasa aman kepada penduduk negeri ini dan berikanlah mereka rizki dari buah-buahan. Ini bukan hanya buah-buahan sebetulnya Pak. Disebut buah-buahan secara letterlek itu karena buah-buahan dianggap yang paling aneh gitu Pak, yang paling langka. Sebetulnya mencakup rizki yang lain. Nah, dibatasi oleh Nabi Ibrahim, siapa yang harus diberikan rizki itu? Man amana, yang beriman, minhum, dari mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Awalnya begitu Pak, awalnya begitu. Nabi Ibrahim itu minta keamanan dan rizki itu hanya untuk penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kafir tidak, yang tidak beriman tidak. Ini dijawab nih oleh Allah. Bukan hanya yang beriman kepadaku dan hari akhir Ibrahim gitu. Qala nih Allah berfirman, wa man kafaro, yang kafir pun akan saya berikan keamanan dan rizki itu. Lagi, yang kafir pun akan saya berikan rasa aman dan rizki. Jadi diluruskan tuh oleh Allah itu doa Nabi Ibrahim itu. Fa umatti'uhu, nah itu Pak. Mut'ah itu kan senang-senang, kenikmatan. Jadi qala wa man kafara, Allah berfirman wa man kafara, orang yang kafir pun fa umatti'uhu, aku akan berikan kenikmatan. Aku akan berikan rizki qalilan, cuman sebentar, sedikit gitu Pak. Itu kenapa kok Allah itu memberikan rizki kepada orang kafir? Itu kan sebagai bentuk tanggung jawab Allah Pak, sebagai bentuk tanggung jawab Allah, karena Allah telah menciptakan dia sebagai manusia. Disitulah berperan Allah sebagai Ar-Rahman. Jadi orang kafir pun mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Salah satunya mereka diberikan kesenangan, diberikan rizki itu. Nah ini ada beberapa hal yang Pak di sini nih yang bisa kita ambilnya. Pertama nih Pak, rasa aman itu digandengkan oleh Allah dengan rizki Pak. Rasa aman digandengkan oleh Allah dengan rizki. Nah itu memberikan sebuah isyarat sekaligus motivasi bagi kita Pak, bahwa untuk terciptanya ketenangan, ketentraman itu faktor-faktor lain perlu diperhatikan. Salah satunya adalah faktor rizki, perlu diperhatikan. Dan faktor rizki itu salah satunya didapat dengan bekerja keras Pak. Dengan bekerja keras, berusaha keras. Ini ayat pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kan begitu. Jadi kerja keras itu, saya sering katakan itu ada mahasiswa itu. Saya sering katakan itu pada anak-anak mahasiswa itu. Mahasiswa itu sekalipun makan batu masih bisa gitu. Pokoknya nggak ada makanan gitu ya, mahasiswa lagi kos, ngerebus batu aja pakai garam atau pakai gula gitu Pak, diemut aja gitu, masih bisa itu kalau mahasiswa itu. Karena usianya kan masih mendukung gitu Pak, masih mendukung. Tapi kalau orang sudah usia 60 tahun, 70 tahun, jangankan ngemut batu, makan daging aja udah nggak enak kan Pak. Ya itu motivasi saya biar mereka itu bekerja keras Pak, semangat dalam hidup. Nah
Jadi untuk mendapatkan rasa aman itu perlu didukung oleh banyak faktor. Salah satunya adalah rizki. Dan untuk mendapatkan rizki itu di samping doa yang berikhtiar itu. Kemudian yang kedua apa nih? Yang kedua, dalam hal rizki Allah itu tebarkan. Allah juga berikan sekalipun kepada orang luar muslim, sekalipun bukan kepada orang beriman. Berbeda pada dalam hal kepemimpinan. Nanti akan ketemu ayatnya itu. Dalam hal kepemimpinan itu Allah tidak merelakannya, tidak memberikannya, atau tidak merekomendasikannya kepada orang-orang yang tidak beriman. Dalam hal pemimpin begitu, Pak. Lamun dalam hal rizki masuk diberi lah ku saya, diizinkan oleh Allah. Tapi dalam hal kepemimpinan Allah tidak memberikan kepada selain orang beriman. Itu ada perbedaannya di situ. Nah, jadi sekali lagi nih, dalam hal rizki Allah berikan. Tidak Ibrahim gitu. Orang kafir pun akan saya beri. Qalilan, tapi sedikit sebentar. Satu itu. Yang kedua, summa ad-taruhu, summa kemudian ad-taruhu akan saya paksa gitu. Ila kepada adzabin nar, kepada siksa api neraka. Saya akan paksa kepada siksa api neraka. Makanya kalau kita lihat doa ketika mendapatkan rizki atau ketika mau memakan rizki itu luar biasa doanya itu, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada 2 poin penting di situ. Satu, apa yang kita makan itu mengandung berkah, Pak. Barik lana itu bukan makanan sembarangan itu kan. Bukan makanan yang bisa menimbulkan bahaya gitu. Bukan makanan yang bisa memicu berbagai macam penyakit. Kemudian yang kedua, kita mohon kepada Allah agar apa yang kita makan itu bisa menjaga diri kita dari siksa api neraka. Dari makanan yang kita makan itu menghasilkan energi yang baik, yang positif, energi yang mau membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kita ke masjid, bukan energi yang membawa kita ke tempat-tempat maksiat itu, Pak. Itu dalam doa makannya seperti itu. Karena makan dalam Islam itu bukan hanya semata-mata untuk kenyang gitu, tapi untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah. Nah, kita lanjutkan. Wa dan bisa sejelek-jelek al-masir, tempat kembali. Jadi neraka itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Nah, ayat-ayat ini harus dijadikan sebagai sebuah motivasi itu, landasan dan motivasi bagi kita. Bagaimana gitu, Pak? Bagaimana untuk meraih gitu ya, meraih rasa aman rizki ya, dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya tadi, Pak, untuk meraih rasa aman dan rizki itu kembali, Pak, kepada ayat sebelumnya itu. Ayat 125. Satu, kita itu senantiasa mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, kita senantiasa toharoh. Toharoh itu kita membersihkan baik lahir terlebih-lebih batin. Jadi bertoharoh. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa berruku. Yang keempat, senantiasa bersujud. Ruku, sujud itu kan menunjukkan gerakan, Pak. Bahkan gerakan ruku dan sujud itu, gerakannya itu, rukunya kan ada aturannya,
Lamun berjamaah rukunya jangan mendahului imam, sujudnya jangan mendahului imam. Itu menunjukkan perlunya hidup itu berdisiplin itu, Pak. Kalau ingin sukses, hidup itu harus disiplin gitu. Ketika ruku kan punggung dengan kepala lurus. Aturannya kan begitu. Itu menunjukkan hidup itu kalau ingin berhasil ya harus sesuai aturan itu, Pak. Sujud juga ada aturannya. Nah, jadi jangan dimaknai bahwa ruku dan sujud itu hanya ketika sholat, Pak. Dalam ruku dan sujud itu ada nilai-nilai yang terkandung yang harus kita realisasikan dalam kehidupan. Tempo hari pernah saya sampaikan itu kepribadian Pak, Sahadatain kan. Nah, nanti saya sampaikan dalam kepribadian musolli itu. Jadi sholat yang kita dirikan itu di situ banyak nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil untuk memotivasi diri kita agar lebih semangat, lebih maju lagi dalam hidup itu. Dalam sholat seperti itu sebetulnya. Ya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.